Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denisa dengan NIM 19111604056 dari Prodi D4 Keperawatan Anestesiologi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai persiapan alat-alat anestesi untuk melakukan intubasi. Nah, jadi untuk persiapan alat anestesi biasanya itu disingkat menjadi statics, yang artinya bisa dilihat ada scope, tube, airway, tape, inducer, konektor, dan suction. Untuk yang pertama yaitu scope yang terdiri dari stetoskop dan laryngoskop. Nah, untuk gambar laryngoskop di sebelah kiri dan stetoskop di sebelah kanan. Laryngoskop digunakan untuk melihat laring secara langsung agar kita dapat memasukkan pipa trakea dengan benar. Untuk secara komersial, laryngoskop dibagi menjadi dua, yaitu Macintosh dan Miller atau Mayor. Untuk Macintosh biasanya digunakan untuk orang dewasa dan Miller digunakan untuk anak-anak. Nah, untuk bagian pegangan ini dinamakan handle dan bagian yang melengkung ini dinamakan blade. Lalu di sini akan diberikan lampu. Nah, untuk gambar yang ini adalah stetoskop yang fungsinya untuk memastikan bahwa ETT-nya masuk ke saluran pernapasan, bukan ke saluran pencernaan. Untuk selanjutnya yang kedua yaitu tube yang terdiri dari pipa endotrakeal dan LMA. Nah, ini untuk pipa endotrakeal yang berfungsi untuk memasukkan pipa jalan napas buatan ke dalam trakea melalui mulut. Nah, bagian ini nanti akan dimasukkan ke dalam rongga mulut. Nah, pipa endotrakeal atau ETT ini dibagi menjadi dua, yaitu kinking dan non-kinking. Untuk ETT kinking biasanya terbuat dari plastik atau silikon yang lentur. Nah, kinking ini biasanya digunakan untuk pembedahan umum. Sedangkan non-kinking digunakan untuk pembedahan khusus seperti pembedahan leher sehingga lehernya tidak boleh tertekuk dan harus menggunakan ETT non-kinking biasanya terbuat dari besi atau nilon. Nah, ini adalah LMA. LMA digunakan untuk mempertahankan jalan nafas pasien tanpa intubasi trakea. LMA ada beberapa jenis, diantaranya ada LMA klasik, LMA fleksibel, LMA Froseal, dan LMA Prastach. Nah, nanti digunakannya sesuai dengan kebutuhan pasien. Untuk selanjutnya yang ketiga ada airway device yang terdiri dari pipa orofaring dan sungkup muka. Nah, yang ini adalah pipa orofaring. Sesuai dengan namanya, nanti ini akan digunakan di dalam mulut. Nah, untuk fungsinya, untuk membebaskan jalan nafas, mencegah lidah jatuh atau melekat pada dinding posterior faring, dan memudahkan penghisapan. Nah, yang ini adalah sungkup muka. Sungkup muka ini digunakan untuk menyalurkan oksigen atau gas anestesi ke pasien. Nah, jadi keduanya ini, pipa orofaring dan sungkup muka, digunakan untuk memasok oksigen pada saat pasien sedang dilakukan operasi. Yang keempat ada tape atau plester. Nah, plester ini digunakan untuk memfiksasi pipa trakea setelah tindakan intubasi agar tidak terdorong atau tercabut. Nah, untuk selanjutnya yang kelima itu inducer yang terdiri dari stilet dan forceps magil. Nah, digunakan untuk mengatur kelengkungan pipa endotrakeal sebagai alat bantu saat insersi pipa. Nah, kalau stilet ini nanti berguna untuk membantu memasukkan ETT kinking karena ETT kinking terbuat dari berbahan yang lentur kan. Jika tidak dibantu dengan menggunakan stilet nanti akan susah untuk dimasukkan. Dan yang ini adalah forceps magil. Nah, untuk selanjutnya yang keenam ini ada konektor. Nah, konektor ini digunakan untuk menghubungkan antara mesin anestesi dengan sungkup muka dan penghubung lain. Nah, jadi konektor ini nanti akan menghubungkan selang ke mesin anestesi dengan menggunakan konektor. Nah, bisa dilihat di sini ada berbagai macam bentuknya. Nanti ini digunakan sesuai dengan kebutuhannya.
Nanti tinggal pilih kita butuh yang mana. Nah, untuk selanjutnya ini adalah yang terakhir, yaitu suction. Suction digunakan untuk membersihkan jalan napas dengan memakai kateter penghisap melalui nasotracheal tube atau NTT, orotracheal tube atau OTT, dan tracheostomy tube atau TT pada saluran pernapasan bagian atas. Nah, jadi suction ini berfungsi untuk membersihkan sekret setelah atau sebelum intubasi. Pasti nanti kan ada sekret tuh, nanti dibersihkan dengan menggunakan suction ini. Dan juga nanti ada selang yang namanya selang suction atau kateter suction. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.